Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azum madzadika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah berbahagia bersama dengan orang-orang yang kalian kasih dan orang-orang yang kalian cintai. Harapan dan doa saya selalu semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjalani tahap-tahap kehidupan, bisa mengikuti proses-proses kehidupan yang didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Para santri, wali santri dan pemirsa, perkembangan media sosial sekarang ini luar biasa. Hampir tidak ada aktivitas yang lepas dari aspek media sosial ini. Ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Twitter, ada yang namanya WhatsApp, dan berbagai program media sosial yang lain. Hanya mungkin kita terlambat mengikuti, maka media sosial ini tampak didominasi oleh informasi-informasi yang sering tidak akurat, informasi-informasi yang tidak benar, bahkan sering menyebarkan informasi kebencian, pertengkaran, pertikaian, dan lain-lain. Bukan hanya sesama warga bangsa, tapi juga antar sesama umat Islam. Seringkali kita jumpai di media sosial, di YouTube misalnya, antar orang Islam saling mencela paham dan amalnya, dan sering dengan bahasa yang sama sekali tidak ada di dalam konsep agama, menghina, merendahkan, membid'ahkan, bahkan juga mengkafirkan. Ini adalah realitas. Kalau ini dibiarkan, maka hasilnya, akibatnya akan sangat membahayakan bagi umat Islam, bagi warga bangsa ini, dan ujungnya tentu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan latar belakang itulah pesantren modern Al-Amanah mencoba merespon perkembangan media sosial ini dengan menciptakan ruang yang cukup memadai agar santri bisa belajar bagaimana sistem kinerja media sosial, dan yang kedua, bagaimana santri bisa belajar memanfaatkan media sosial, yang ketiga, santri bisa belajar membuat konten yang positif di media sosial. Oleh karena itu, kita saksikan bersama
ruang-ruang yang kita siapkan untuk para santri mengantisipasi perkembangan media sosial yang tadi saya katakan sangat luar biasa. Tapi sebelum itu, para santri, wali santri dan pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang. Dan juga bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Semoga vlog baru, podcast baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang inspiratif, vlog yang bermakna, vlog yang memberikan pencerahan dan manfaat. Mari kita lihat, ini adalah satu ruang yang kita pakai untuk aktivitas media sosial yang disebut dengan media kita. Ini dilengkapi dengan televisi, kemudian laptop, printer, juga ada beberapa santri yang melakukan aktivitas untuk mencoba membuat konten, mencoba untuk mempelajari teknologi sistem yang berkaitan dengan media sosial. Yang kedua, ini adalah gudang, tempat menyimpan hal-hal yang berkait dengan media sosial. Di sana ada kabel-kabel, ada laptop, ada banyak hal yang berkaitan dengan pendukung dari media sosial, termasuk ini ada pantry yang dipakai oleh para pekerja media sosial, santri yang bekerja di sini untuk membuat minuman ringan. Yang pertama, yang kedua, ini adalah ruang untuk radio. Kita lihat di dalamnya ada santri yang tengah melakukan siaran. Tujuannya satu, untuk melatih santri membuat program yang berkaitan dengan radio. Yang kedua, belajar bagaimana cara atau kinerja radio. Yang ketiga, bagaimana santri melatih kepercayaan dirinya. Yang keempat, bagaimana santri ini berlatih berkomunikasi dalam radio. Kelihatannya mudah, tapi sebenarnya di sana ada sistem yang benar-benar perlu ketekunan. Hanya untuk membuat siaran 1 jam itu sudah sulit luar biasa, apalagi sampai nanti 24 jam. Itu sungguh sangat berat, dan saya termasuk orang yang tidak bisa untuk itu. Dan yang kedua, ini adalah satu ruangan yang dipakai untuk membuat vlog. Kita lihat di dalamnya ada kamera dengan berbagai jenis, kemudian ada latar belakang yang kita harapkan itu menjadi nyaman ketika muncul di kamera. Dan saya sendiri sudah membuat vlog itu lebih dari 300 melalui media kita ini. Kemudian selanjutnya yang keempat atau kelima, ini adalah ruang yang coba kita buka. Nah, ini adalah satu ruang ber-AC dengan latar belakang yang didesain oleh ahlinya. Kita harapkan memberikan semacam
pandangan yang inspiratif dan menyenangkan, ini adalah ruang untuk melakukan podcast. Disinilah kami melakukan podcast dengan Tuan Guru Bajang yang datang dari Lombok, podcast dengan Gus Miftah, podcast dengan Profesor Dr. Istibsyarah MA juga di tempat ini, di samping podcast dengan para kiai dan tokoh-tokoh yang lain yang sudah kita lakukan dan ke depan akan kita lakukan. Di sini kita bisa melihat ada laptop, ada kamera yang cukup memadai untuk aktivitas podcast ini. Baik, kita teruskan ke ruangan yang lain. Kita tutup ruangan ini. Jadi ruangan ini pintunya 2. Satu, tutup. Terus kemudian kita tutup lagi. Kenapa kok 2? Ini bukan untuk keamanan, tapi untuk memastikan kedap suara di sana, sehingga tidak menimbulkan suara gema. Para santri, wali santri bisa menikmati suara yang kita lakukan baik melalui podcast maupun melalui vlog ini dengan suara terbaik. Baik, kita lanjutkan. Ini satu ruang yang dipakai untuk editing. Setelah kita melakukan aktivitas podcast atau vlog atau aktivitas yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, Istiantawiyah, Madrasah Aliyah Bilingual, dan juga SMP Bilingual Terpadu, atau yang diselenggarakan oleh pesantren, lakukan kegiatan, kemudian direkam. Disinilah tempatnya untuk melakukan editing agar bisa disajikan dalam bentuk yang terbaik. Kita lihat ini santri semua tengah melakukan aktivitas editing dengan alat yang cukup memadai. Di atas ada bermacam kamera, alat-alat untuk mengambil gambar dengan dengan model yang terakhir dan lain-lain, cukup lengkap dengan desain yang juga menumbuhkan semangat yang mencerdaskan. Di sini juga kita lihat sebuah tempat untuk menyimpan kamera, karena sini adalah alat yang khusus untuk menyimpan kamera agar kamera itu usianya panjang dan berfungsi dengan sangat baik. Para santri, wali santri, dan pemirsa, itulah sekilas tentang media sosial yang sungguh-sungguh akan kita lakukan dengan baik sebagai ikhtiar untuk merespon, memberikan bekal kepada para santri. Yang pertama, agar santri bisa memanfaatkan media sosial. Yang kedua, santri bisa mengerti kinerja media sosial. Dan yang ketiga, santri bisa membuat konten-konten yang positif sebagai tandingan bagi mereka yang membuat konten-konten negatif, agar media sosial ini menjadi wahana menyebarkan kebaikan, menjadi wahana untuk berdakwah. Demikian liputan kita atas program media sosial kita. Semoga ini menambah
pengetahuan para santri wali santri tentang bagaimana gerakan yang ada di pesantren modern Al-Amanah. Terima kasih. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.